Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku peserta didik baru? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di sekolah SMKN 18. Untuk tahun ini tahun yang baru ya, karena ini adalah yang pertama kali pengalaman kita belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi video ini Sensei buat khusus untuk peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021, dan ini menambah pengalaman Sensei untuk membuat strategi pembelajaran yang baru, khususnya strategi pembelajaran daring ya. Ini Sensei buat tidak hanya untuk pada saat pandemi, tapi ini Sensei buat juga bisa untuk jangka panjang pembelajaran berikutnya. Dan ini bisa digunakan juga jika nanti kita sudah belajar luring ya di dalam kelas. Hai minasang, untuk pembelajaran bahasa Jepang di SMK 18, Sensei memakai buku ini ya. Buku yang sudah disesuaikan dengan kurikulumnya 2013. Dan buku ini juga bekerja sama dari Japan Foundation dan PT penerbitnya Erlangga. Oke, jadi memang sangat direkomendasi ya. Buku ini tidak hanya untuk SMA atau MA, tapi juga bisa diperuntukkan untuk SMK. Memang harusnya disesuaikan dengan kompetensi yang ada di SMK, tapi semoga dasar-dasar buku di dalam buku ini bisa kalian sesuaikan, bisa kalian aplikasikan dengan kompetensi kalian yang ada di SMK 18. Jadi ini sebagai dasar untuk dalam bahasa Jepang. Ya, ini bisa kalian beli langsung di toko-toko buku terdekat. Ya, tolong beli yang aslinya. Tolong tidak fotokopi ya, karena ini adalah mahakarya. Jadi disitulah kita menghargai ilmu, adab bangsa itu di situ. Jadi tolong tidak menduplikat buku ini dengan cara fotokopi. Tapi hargailah mahakarya ini khususnya untuk para pembuat buku-buku ini ya, khususnya untuk Japan Foundation dan yang bekerja sama dengan Erlangga. Oke, sedikit ya. Ini untuk kelas 1, untuk warnanya merah. Untuk kelas 2 itu warnanya hijau, untuk kelas 3 itu warnanya kuning. Nah, tidak menutup kemungkinan kelas 1, kelas 2 tetap memakai buku yang merah ini. Kenapa? Apalagi untuk siswa SMK. Siswa SMK itu banyak waktu yang dipakai ya di luar pembelajaran di sekolah. Misalkan praktek kerja lapangan ya. Dan itu memakan waktu 3 bulan. Nah, bisa jadi buku ini baru bisa selesai itu di kelas 11 atau di kelas 2 SMK. Seperti itu. Dan audionya bisa kalian download di website langsung Erlangga resminya ya. Silahkan. Oke, kita mulai ya dengan bab 1. Kemarin kita sudah bahas sedikit perkenalan tentang bahasa dan negara Jepang. Nah, sekarang kita mulai dengan bab 1. Yang bab 1 ini berjudul Haji Mema Shite. Haji Mema Shite. Ya, yang seperti sudah saya sampaikan, bahasa Jepang ini uniknya bunyi dan tulisan itu dibaca sama. Seperti itu. Jadi sedikitlah untuk memotivasi kalian. Bahasa Jepang ini insya Allah ya tidak terlalu sulit asal kalian tekun belajarnya. Berikutnya,
Ada mite kangaimasho. Bagian ini adalah bagian tempat kita diskusi. Karena kita daring, jadi mungkin kita sedikit memperhatikan gambar, dua gambar ini. Apa ya? Sepertinya kita sedikit berpikir. Kalau gambar di sini banyak anak siswa, sepertinya ini di kelas ya. Di siswa berarti ya, yang sedang membungkuk. Nah, kalau yang ini adalah siswa yang sedang mencium tangan. Biasanya yang dicium adalah gurunya ya, begitu. Dan ini tempatnya di sekolah karena ada guru, ada siswa. Kalau ini juga sepertinya di sekolah karena ada suasana kelas. Nah, kalau lihat dari gambarnya ini dua budaya yang berbeda. Ini adalah negara Jepang, yang ini adalah negara Indonesia. Nah, untuk negara Jepang, salam sapaannya digerakkan dengan membungkuk atau bahasa Jepangnya disebut ojigi. Nah, kalau di Indonesia mencium tangan ya. Ini agak sedikit salah sebenarnya, cara mencium tangannya harusnya tidak di jidat ya, tapi di mulut ya. Ya, itu hal yang harus diperbaiki dari kita murid-murid Indonesia khususnya, karena salam ini adalah sudah menjadi budaya Indonesia. Oke, lanjut ya. Kita sudah memperhatikan dan kita sudah mendefinisikan dua perbedaan, persamaan, kedua cara salam kedua negara ini ya. Oke, di sini ada bacaan Ohayo gozaimasu. Ya, kita baca ya. Kita akan mempelajari kapan dan salam apa yang digunakan seharian dalam bahasa Jepang. Mari kita amati dengan seksama kapan, dengan siapa salam tersebut digunakan. Lalu mari kita coba gunakan. Nah, mempelajari apa ya bab 1 ini? Ya, kita akan mempelajari salam, sapaan sesuai dengan waktu digunakannya salam sapaan ini. Ya, jadi ada waktunya salam-salam itu. Oke, sudah ya, sama persepsi ya. Jadi bab ini mempelajari tentang salam sapaan. Kita perhatikan berikutnya. Nah, tadi kan saya bilang sesuai waktu ya. Jadi salam sapaan yang digunakan sesuai waktu. Di sini ada waktu nih. Ada jam 7. Ada jam 7.30. Ada jam 13. Ada jam 20. Sedikit unik, saya share keunikan-keunikan di Indonesia dan di Jepang. Kalau di Indonesia itu memakai rentang waktu 24 jam. Karenanya di sini ada jam 13 dan jam 20. Nah, kalau di Jepang rentang waktunya 6 jam. Jadi dibedakan dengan pagi dan sore. Seperti itu. Nah, ini adalah waktunya ya. Kalau kita perhatikan sesuai waktu, ini berarti dalam bahasa Indonesia selamat pagi ya. Kalau jam 13 berarti sudah siang. Berarti orang Indonesia biasa mengucapkan dengan selamat siang. Ini jam 20 artinya sudah malam. Berarti biasanya orang Indonesia itu mengucapkan dengan selamat malam. Nah, sudah ya, kita sudah sama persepsi dengan sesuai dengan waktu dan gambarnya. Hanya saja di sini ada selamat pagi ada dua konteks, dua setting tempat yang berbeda. Oke, kita dengarkan bahasa Jepangnya. Apakah dalam bahasa Jepang juga berbeda? Kalau di dalam bahasa Indonesia semua diucapkan dengan selamat pagi ya. Kita dengarkan dalam bahasa Jepangnya. Oke, kite kudasai artinya dengarkan. 1. おはよう。おはよう。2. おはようございます。おはようございます。3. こんにちは。こんにちは。
4. こんばんは。こんばんは。Oke, sudah dengarkan ya audionya. Semoga jelas sampai di sana ya untuk suara audionya. Boleh kita dengarkan sekali lagi ya. 1. おはよう。おはよう。2. おはようございます。おはようございます。3. こんにちは。こんにちは。4. こんばんは。こんばんは。 Oke. Kalau saya putar pelan-pelan di sini tadi diucapkan yang pertama adalah Ohayo. Dia sebut ichi ya. Ichi itu artinya satu. Bahasanya Ohayo. 2 disebut dengan ni. Ohayo gozaimasu. 3 disebut dengan sang. Konnichiwa. 4 disebut dengan yong. Konbanwa. Ya, jadi untuk selamat pagi disebut dengan ohayo dan ohayo gozaimasu. Untuk selamat siang disebut dengan konnichiwa. Untuk selamat malam konbanwa. Nah, yang tadi menjadi pertanyaan, di sini ada 2 selamat pagi. Bedanya beda konteks. Konteksnya di mana? Ya, ohayo gozaimasu konteksnya bersalam kepada siapa? Kepada guru. Jadi ini bentuk hormat ya kepada yang lebih tua. Jadi panjangnya disebut ohayo gozaimasu, tapi sebutan pendeknya ohayo kepada sesama teman atau lebih muda dari kita, seperti itu. Bisa dipahami ya, sudah bisa diidentifikasi perbedaan 2 gambar ini. Kalau dalam bahasa Indonesia tetap disebut dengan selamat pagi. Oke, coba sekali lagi dengarkan lalu ucapkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1. おはよう。おはよう。2. おはようございます。おはようございます。3. こんにちは。こんにちは。4. こんばんは。こんばんは。Ya, itulah intinya dari bagian kite imasyo, mendengarkan dan ucapkan. Jadi tadi kalian sudah mendengarkan dan kita mengucapkan sama-sama. Kita latihan sedikit di bagian ini ya. Tadi sekali lagi saya sebutkan, untuk 1 disebut ichi, untuk 2 disebut ni, untuk 3 disebut sang, untuk 4 disebut yong. Ya, ichi, ni, sang, yong. Hai, saya akan menyebutkan nomornya, kamu menyebutkan kosakatanya. Oke? Ya, untuk pertama saya akan berurutan dulu ya. Kalian menyebutkan kosakatanya. Siap? Hai, hajimemashou. Ichi, ni, sang, yong. Ya, bisa ya. Tadi berurutan. Kali ini adalah random ya. Bara-bara atau bahasa Indonesia itu diacak. Siap, masih ingat ya? 1 ichi, 2 ni, 3 sang, 4 yong. Oke. Mulai, hajimemashou. Sang, ni, yong, ichi. Oke. Berikutnya, terakhir. Gantian, saya akan menyebutkan kosakatanya, kalian menyebutkan angkanya. Coba diingat-ingat lagi ya.
Ichi 1, 2 ni, 3 sa, 4 yong. Siap? Hai, hajimemashou. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Konbanwa. Iya, pasti bisa ya. Hai, dan ini terus diulang-ulang ya latihannya supaya apa? Supaya ingat. Begitu. Oke. Ada teknik untuk mengingat kosakata. Kalian bisa membuatnya menjadi kartu kosakata. Nah, jadi kalian tulis kosakata bahasa Indonesianya dan kosakata bahasa Jepangnya. Ada 2 sisi kan kertas itu. Nah, kalian buat, terus kalian latih. Ya, seperti main kartu. Oke, berikutnya. Kikimashou ichi. Kerjakan lembar kerja 1. Nah, kalau di buku paketnya ini itu ada ini itu. Bagian ini ada di halaman 3 ya. Kerjakan lembar kerja 1. Dengarkan percakapan berikut lalu pilih gambar yang sesuai. Nah, di sini ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Oke, masih ingat ya ini kosakatanya apa? A, B, C, D. Contoh, nomor 1 sudah ada jawabannya adalah A. A ini dilihat dari konteks gambarnya, dia selamat pagi ya. Kepada siapa? Kepada guru. Berarti apa ya? Ayo apa? Iya, ohayo gozaimasu. Kita dengarkan contoh. Kite kudasai. 1、ドニさん、おはよう。あ、キキ先生、おはようございます。 Ya, ohayo gozaimasu. Betul kan? Sekarang soal nomor 2. Ya, siap ya. Pilih gambar optionnya. Berarti sisa B, C, dan D. Siap? Hai, kite kudasai. こんばんは、あゆさん。 こんばんは。 Sekali lagi ya. Kite kudasai. こんばんは、あゆさん。 こんばんは。 Oke, sekarang nomor 3. Kite kudasai. 3、ラティさん、おはよう。おはよう、あゆさん。 Sekali lagi ya. Kite kudasai. 3、ラティさん、おはよう。おはよう、あゆさん。 Nomor 4. Kite kudasai. 4、アリさん、こんにちは。こんにちは。 Sekali lagi ya. Kite kudasai. 4、アリさん、こんにちは。こんにちは。 Oke, sudah dapat? Semoga sudah dapat ya. Bagi yang sudah punya buku, silakan diisi halaman 3-nya. Nah, diisi nomor 2, 3, dan 4 dengan option B, C, atau D. Bagi yang belum punya bukunya, silakan membuat tabel seperti di gambar. Oke, kita lanjut. Mari kita dengarkan Kikimashou ichi yang tadi sekali lagi. Panggilan apa yang digunakan ketika memanggil orang lain? Oke, siap ya. Kite kudasai. ドニさん、おはよう。あ、キキ先生、おはようございます。 Tadi si Bapak Kiki memanggil dengan Doni-san, si Doni memanggil dengan Kiki Sensei. Kenapa Bapak Kiki menggunakan sapaan belakangnya Sensei dan Ananda Doni menggunakan sapaan belakangnya Sang? Dapatkah kuncinya? Iya, dilihat dari konteks gambar, si Bapak Kiki adalah seorang guru, si Doni adalah seorang siswa. Karenanya dia memakai sensei. Sang dipanggil untuk Doni adalah sapaan
penghormatan untuk setiap orang yang umum ya. Dalam bahasa Inggris kita suka memakai Mrs. atau Mister kan. Nah, kalau bahasa Jepang itu yang umumnya memakai sang. Dan itu yang formal umum ya. Ada yang non formal ya, yang bisa digunakan selain sang. Silakan kalian browsing, searching ya. Ada apa saja sih selain sang untuk panggilan sapaan untuk memanggil nama orang. Bisa dipahami ya untuk slide bagian ini. Berikutnya, hanashimashou ichi. Hanashimashou itu bercakap-cakap atau kita melakukan percakapan. Mari kita menggunakan salam yang telah dipelajari kepada orang-orang di sekeliling kita dengan memperhatikan waktu bertemu. Nah, untuk mengingatkan, coba di sini audio ini ada percakapan. Jadi ada yang memberi salam dan ada yang menjawab salam. Hai, kite kudasai, dengarkan. 1おはよおはよう。おはようございます。うおはようございます。3こんにちはこんにちは。4こんばんはこんばんは。 Oke, bisa ya. Kalian silahkan praktekkan salam sapaan dalam bahasa Jepang ini dengan teman kerabat kalian ya, bisa dengan video call. Oke, berikutnya ada bacaan dozo yoroshiku. Kita baca dulu ya. Kita akan mempelajari persalaman kepada orang yang baru pertama kali kita jumpai atau teman baru. Nah, berarti karena pertama kali artinya ini mempelajari perkenalan ya, bahasa-bahasa perkenalan saat ya, bahasa-bahasa yang digunakan saat kita berkenalan dengan teman baru, kerabat baru, teman baru ya. Kita lanjut. Oke, ceritanya ini adalah siswi yang sedang akan memperkenalkan dirinya, dan ini adalah teman-temannya di kelas ceritanya ya. Kita dengarkan kite imasho 2 seperti tadi, dengarkan lalu nanti kita ucapkan sama-sama. Siap? Kite kudasai. はじめましてあゆですどうぞよろしくすみませんもう一度 Sekali lagi ya. お名前は Ketinggalan saya. Sekali lagi ya. Ichi, ni, san, kite kudasai. はじめましてあゆですどうぞよろしくすみませんもう一度お名前は Oke. Apa sih yang tadi diucapkan dalam gambar ini? Hajimemashite, Ayu desu. Dozo, yoroshiku. Onamae wa? Sumimasen, mou ichido. Oke. Nah, saat seseorang dalam kondisi memperkenalkan diri dalam budaya Jepang itu diawali dengan hajimemashite. Ya, kalau kita tentu dengan salam sapaannya, misalkan salam bagi orang muslim, assalamualaikum ya, atau yang umum, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, seperti itu ya. Terus biasanya kita akan mengucapkan perkenalkan, begitu ya, perkenalkan kepada orang lawan bicara kita yang ingin kita informasikan, seperti itu. Nah, biasanya paling minim itu yang diinformasikan adalah nama. Jadi dia bilang Ayu des. Ayu des artinya saya Ayu.
Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku bisa kita padankan artinya dengan senang berkenalan dengan Anda. Dalam bahasa Inggrisnya bisa dipadankan seperti nice to meet you, seperti itu ya. Terus onamae wa? Nah, dilihat-lihat ada yang nggak jelas mendengar nama si Ayu waktu Ayu mengucapkan namanya. Jadi dia menunjuk tangan, terus bertanya, onamae wa? Begitu. Namanya siapa ya? Kurang lebih kita padankan seperti itu. Ada lagi yang menunjuk tangan, dia bilang sumimasen, mau ichido, mohon maaf, permisi. Dia benar-benar sama sekali tidak mendengar apa yang diucapkan sama si Ayu. Wah, mungkin dia tidak fokus ya saat itu. Jadi kalimat permisinya dengan disebut sumimasen, mau ichido. Permisi, mohon maaf ya. Tolong sekali lagi seperti itu. Kita dengarkan audionya sekali lagi. Mo ichido kite kudasai. Hajimemashite, Ayu desu. Douzo yoroshiku. Sumimasen, mou ichido. お名前は Ya, bisa ya. Semoga bisa paham ya untuk bagian ini. Mari kita ucapkan bareng-bareng kalimat-kalimat bagian ini. Kalian dengarkan lalu ucapkan setelah saya ya. Ichi ni san, kite kudasai. Hajimemashite. Ayu desu. Douzo yoroshiku. Sumimasen. Mou ichido. Onamae wa? Oke, bisa ya. Kalian latih lagi sendiri pengucapannya. Kalau bisa kalian ubah sedikit-sedikit dengan namanya. Di sini kan Ayu, coba kalian ubah dengan nama diri. Ya, bisa dipahami ya untuk bagian ini. Nah, untuk moichido ini akan sering saya pakai. Jadi semoga kalian sudah bisa diingat ya, paham. Oh, kalau sensei bilang moichido berarti sensei akan mengulang sekali lagi. Begitu. Berikutnya Kikimasho 2. Tadi Kikimasho 1, sekarang Kikimasho ni. Kerjakan lembar kerja 2. Untuk bagian ini ada di halaman 4. Oke. Lembar kerja 2. Ada 4 siswa memperkenalkan diri. Siapa saja mereka? Nah, kalau dilihat dari option A itu Doni, option B Ai, option C Neni, option D Ayu. Jangan lupa memanggil nama orang pakai sang. Berarti Doni sang, Ai sang, Neni sang, Ayu sang. Oke. Sensei kan nama orang pakai sang, iya, tapi kecuali nama diri. Kalau kalian menyebutkan nama diri sendiri, tolong tidak memakai sang. Sang digunakan hanya untuk memanggil orang lain. Ya. Jadi kalau untuk nama diri sendiri tidak pakai sang. Bisa dipahami sampai sini ya, tolong menjadi catatan. Oke. Di sini sudah ada jawaban untuk nomor 1 adalah option D, berarti Ayu sang. Kita dengarkan. Ichi, kite kudasai. 1. はじめまして、あゆです。どうぞよろしく。あゆさんですね。どうぞよろしく。Mau ichido ya. 1. はじめまして、あゆです。どうぞよろしく。あゆさんですね。どうぞよろしく。 Ya, yang disebutkan adalah Doni. Berarti Doni yang sedang memperkenalkan diri. Oke, bagaimana dengan nomor 2? Hai, kite kudasai. 2. はじめまして、ネニです。どうぞよろしく。すみません。もう一度。はい、ネニです。
Oke, moichido. 2、はじめまして、ネニです。どうぞよろしく。すみません、もう一度。はい、ネニです。 Dapat ya nama yang disebutkan. Sang. Sekarang nomor 3, kite kudasai. 3、はじめまして、ドニーです。どうぞよろしく。お名前は？ドニーです。どうぞよろしく。Hai minasang, moichido. 3、はじめまして、ドニーです。どうぞよろしく。お名前は？ドニーです。どうぞよろしく。Oke, dapat ya nama yang disebutkan untuk nomor 3. Sekarang nomor 4, kite kudasai. Yong. 4、はじめまして、愛です。どうぞよろしく。こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。 Moichido ya minasang. 4、はじめまして、愛です。どうぞよろしく。こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。 Oke, sudah ya diperdengarkan 4 soal. Ya, silakan diisi lembar kerjanya di halaman 4. Berikutnya, hanashimashou ni. Mari kita berkenalan dengan orang di dekatmu menggunakan percakapan yang telah dipelajari dalam Kite Imashou 2. Oke. Kita dengarkan lagi ya audionya. Kite kudasai. はじめまして、あゆです。どうぞよろしく。 Oke, saya akan memperkenalkan diri kepada kalian ya. Tolong disimak baik-baik. Kite kudasai, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hajimemashite, Nuraini desu. Douzo yoroshiku. Moichido. Hajimemashite, Nuraini desu. Douzo yoroshiku. Hai, coba sekarang giliran kalian memperkenalkan diri. Ya. 1, 2, 3. Nah, bisa ya, mudah ya, hanya 3 kata. Ya, yang perlu kalian sebutkan. Berikutnya. Ini ada bacaan Dainana Koko no Junense des. Kita baca yuk. Pada saat memperkenalkan diri, selain nama, informasi apa lagi yang biasanya diucapkan? Pada bagian ini kita akan mempelajari nama, sekolah, dan jenjang kelas. Oke, tadi kita sudah belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Dimulai dengan apa tadi kosakatanya? Caranya dimulai dengan kata hajimemashite. Terus kalian menyebutkan nama, diakhiri dengan des, ditutup dengan dozo yoroshiku. Nah, sekarang nambah lagi informasinya. Selain nama, ada nama sekolah dan jenjang kelas. Wah, panjang ya, nama sekolah dan jenjang kelas. Oke, lanjut. Kita imashou sang 3. Dilihat dari gambar, ada angka. Berarti kita akan menyebutkan angka dalam bahasa Jepang. Ya, sudah ada cara bacanya. Cara baca ini disebut romaji. Dalam bahasa Jepang disebut romaji. Ya, jadi bahasa Jepang itu punya huruf 3. Ada hiragana, katakana, romaji, dan satu lagi kanji. 4 ya totalnya. Ya, mohon maaf kepleset sedikit. Jadi yang
Kalian lihat ini adalah romaji. Kalau yang atas ini adalah hiragana. Begitu ya. Yang sudah saya sampaikan, bunyi dan tulisan itu sama. Jadi jika ini tulisannya ichi, berarti disebut juga ichi. Seperti itu. Kita dengarkan ya. Karena di sini ada yang bunyi panjang. Ini juga bunyi panjang, ini bunyinya pendek. Jadi lebih baik kita dengarkan. Hai, kite kudasai. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 100 Oke, moichido ya, kite kudasai. 34 Oke, dengarkan ya. 1 ichi, 2 ni, 3 sang, 4 yong atau shi, 5 go, 6 roku, 7 nana atau shichi, 8 hachi, 9 kyu atau ku, 10 ju, 100 hyaku. Nah, 11 ju ichi, 34 san ju yong. Oke. Sudah dengarkan cara bacanya? Nah, di sini ada yang bunyi panjang ya. Untuk Q dan Ju dibunyikan panjang. Kalau yang lainnya seperti hyaku, ichi, ni, sang, yong atau shi, go, roku, nana atau shichi, hachi itu dan ku ya dibaca pendek. Nah, untuk penggabungan seperti 11 itu ju, 1 itu ichi. Nah, digabung nih bacanya jadinya ju ichi. Seterusnya seperti itu. Jika dia 13 itu kan 10 dan 3. Nah, 10-nya ju, 3-nya sang. Jadi ju sang begitu. Nah, kalau 34 3 kali 10 tambah 4, ya kan? 3 adalah sang, 10 adalah ju, 4 adalah yong. Nah, digabung ini pengucapannya sang ju yong. Begitu. Seterusnya, misalkan dia 55. 5 itu go. 10-nya ju, 5 lagi go, artinya go, ju, go. Oke, untuk 100 hyaku pengucapannya. Berarti kalau 105 hyaku go. Sesuaikan urutannya. Jadi dimulai dari sini ke sini sampai terakhir. Seperti itu. Bisa ya? Lanjut. Sebutkan angka secara berurutan dari paling kecil sampai paling besar. Oke, kita sebutkan angka dari paling kecil dan paling besar. Dari paling kecil ya, Sensei akan menyebutkan kosakata bahasa Jepangnya. Sensei akan menyebutkan angkanya, kamu menyebutkan bunyi bahasa Jepangnya. Siap? Hajimemashou. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 34. Oke. Sekarang dari terbesar ke angka yang terkecil. Siap?
Hajimemashou. 34, 30, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Tadi berurutan dari yang terkecil ke terbesar, dari yang terbesar ke terkecil. Sekarang kita acak. Siap ya? Mulai, hajimemashou. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sudah hafal? Sudah bisa diingat? Ya, teruskan latihan seperti ini ya. Seperti biasa, tekniknya, caranya agar bisa ingat dengan waktu singkat, dibuat kartu. Ya, dibuat kartu. Jadi kalian tulis angka sisi satunya dan sisi sebelahnya kalian tulis bunyi bahasa Jepangnya. Nah, insya Allah nanti pelan-pelan akan paham dan ingat. Berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Suji no Uta. Suji itu angka, uta lagu ya. Kita dengarkan. Kite kudasai. bisa? Mau nyanyi sama-sama? Ayo, utaimashou. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, ohayo, konnichiwa, konbanwa, mo ichido. Hai minasan, sugoi na. Keren ya, kalian sudah bisa ya. Oke, nanti bisa kalian putar ke belakang lagi ya untuk mendengarkan lagunya. Nah, ini teknik juga untuk menghafal angka ya. Jadi sambil kalian nyanyi, terus kalian sebutkan angkanya ditulis ya. Biar untuk ingat. Berikutnya, kite imashou 3. Mari menyebutkan nama sekolah dan kelas. Oke, di sini ada seseorang yang sedang menginformasikan nama sekolahnya dan tingkatan kelasnya. Nah, di sini ada apa nih? Watashi wa. Ini nama sekolah, silahkan diisi. Jika dia Seimon Koko, itu untuk SMK. Jika dia Shukyo Koko, untuk MA atau SMA Koko. Begitu. Dilekatkan dengan partikel no. Ada tingkatan kelas. Jika dia kelas 10 berarti disebut Ju. Jika dia kelas 11 berarti disebut Juichi. Jika dia kelas 12 berarti Juni.
diakhiri dengan nensei des. Nensei ini untuk sebutan tingkatan kelas ya, yang ini diisi tingkatannya 10, 11 atau 12 ya. Nah, di sini nama sekolahnya. Bisa dipahami? Contoh misalkan untuk SMKN 18. SMKN 18. Oke, 18 itu berarti dibalik ya semuanya. Ya, contoh SMK 18. Ada SMK 18. Nah, dalam bahasa Jepang itu dibalik ya, diterangkan menerangkan. Jadi yang pertama disebutkan adalah Jakarta. Yang kedua angkanya 18. Terus SMK-nya Semongkoko. Semongkoko ya. SMK itu Semongkoko. Jika dia MA Shukyo Koko, jika dia SMA Koko saja. Berarti jika dibalik semuanya urutannya dibaca menjadi Jakaruta. Ya, ini Jakarta, ditulis Jakaruta tapi dibaca Jakarta. Daiju Hachi. Dai itu adalah urutan ya. Ju Hachi. Ju itu 10, Hachi 8 jadi 18. Semongkoko ya, sebutan untuk SMK. Oke. Berarti di sini SMK 18 tadi Jakarta, Daiju Hachi, Semongkoko no ya. Nino-nya kita pilih yang Semongkoko karena ini SMA. Oke, jadi untuk SMK kita sebut Semongkoko, MA Shukyo, dan Koko SMA. Nah, contoh SMK 18 Jakarta ya, yang tadi sudah saya sebutkan, Jakarta, Daiju Hachi, Semongkoko. Terus untuk tingkatan kelas 10 ya, 10 itu Ju. Jadi untuk tingkatan kelas 10 kita balik lagi ya, 10 dulu yang disebutkan, Ju, terus berikutnya tingkatan kelas Nensei. Sudah hafal ya? Untuk sekolahnya Jakarta, Daiju Hachi, Semongkoko. Untuk tingkatan kelasnya Ju, Nensei. Nah, kita gabung di sini ya. Tadi kita sudah belajar menyebutkan nama sekolahnya dan tingkatan kelasnya. Kalau digabung menjadi satu kalimat disebutnya Watashi wa Jakarta Daiju Hachi Semongkoko no Ju Nensei des. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang bisa dirubah-rubah ini nama sekolahnya dan tingkatan kelasnya. Bisa kalian cari misalkan SMK 10, SMK 15 begitu ya. Tingkatan kelasnya selain kelas 10 ada kelas 11 dan kelas 12. Berikutnya Kikimasho 3. Kerjakan lembar kerja 3. Ada di halaman 7. Ya, sudah dibuka halaman 7-nya. Dengarkan percakapan 4 siswa dari sekolah lain yang sedang menginformasikan data dirinya, memperkenalkan diri pasti ya. Catatlah nama sekolah dan kelasnya. Jadi di sini yang berbicara ada si Evi, ada si Evi Sang, Yuni Sang, Eko Sang, dan Ayu Sang. Nah, yang sudah ketahuan adalah sekolahnya Evi Sang, SMAN 7. Kelasnya kelas 10. Nah, yang belum adalah informasi Yuni Sang, Eko Sang, dan Ayu Sang. Kita dengarkan, siap mencari informasi ketiga orang ini? Oke, hajime mashou, kite kudasai. Contoh dulu, saya lupa. Kite kudasai contohnya ya. 1. エフィさん、学校はジャカルタ第7高校です。何年生ですか？10年生です。ジャカルタ第7高校の10年生。そうですか。Ya, Nana disebut ya. Nana itu angka 7. Terus Nensei-nya Ju. Berarti dia tingkatan kelas 10. Oke, sekarang informasi untuk Yuni Sang nomor 2. Kite kudasai. ユニさん、学校は
メダン第23高校です。何年生ですか？12年生です。そうですか。はい、もう一度皆さん聞いてください。ユニさん、学校は？メダン第23高校です。何年生ですか？12年生です。そうですか。Dapat ya informasinya? Sekarang informasinya Eko-sang. Kite kudasai. 3、エコさん、学校は？菅谷第五高校です。私は11年生です。そうですか。エコさんはスラバヤ第五高校の11年生ですか。Mau ichido ya minasang? 3、エコさん、学校は？菅谷第五高校です。私は11年生です。そうですか。エコさんはスラバヤ第五高校の11年生ですか。Oke, sekarang kita dengarkan informasinya Ayu-sang nomor 4. Hai. Yong ya, kite kudasai. 4、あゆさん、学校は？スマラン第二専門高校です。そうですか。何年生ですか？10年生です。私もです。Mau ichido. 4、あゆさん、学校は？スマラン第二専門高校です。そうですか。何年生ですか？10年生です。私もです。 Oke, dapat ya informasinya si Ayu-sang di mana sekolahnya dan kelas berapa. Ya, diisi halaman 7-nya. Lembar kerja di halaman 7, lembar kerja 3. Berikutnya, Hanashimashut sang. Ini bercakap-cakap lagi ya, ada 2 orang sedang bercakap-cakap. Kita dengarkan. あゆさん、学校は？ジャカルタ第7高校です。何年生ですか？10年生です。そうですか。私もです。もう一度。あゆさん、学校は？ジャカルタ第7高校です。何年生ですか？10年生です。そうですか。私もです。 Oke. Kita ini yuk. Apa sih yang diucapkan? Yang pertama, Ayu-sang, Gakko wa Jakarta Dainana Koko desu. Nannensei desu ka? 10年生です。そうですか。私もです。Hai. Dilihat dari kalimatnya, si Ayu-sang Gakko wa, si Ayu-sang bertanya ke temannya. Gakko itu sekolahnya di mana ya? Gitu. Kalau bercakap-cakap memang suka sepenggal-sepenggal saja. Artinya si lawan bicara sudah paham ya kalau ditanya Gakko wa begitu. Jawabannya Jakarta Dainana Koko des. Koko berarti SMK atau SMA. Nana angka 7. Jakarta. Koko SMA 7 Jakarta. Nannensei desu ka? Nah, ini nannensei bertanya tingkatan kelas. Ya, nan dipisah nih nannya untuk kata tanya apa atau berapa ya nannensei. Junensei desu dijawab junensei. Ju berarti tingkatnya kelas 10. So desu ka. Nah, ini ungkapan di dalam percakapan bahasa Jepang sering sekali ditutup ya dengan so desu ka.
watashi mo desu gitu. Watashi mo itu ada kesamaan informasi. Seperti itu. Bisa yang sama itu adalah kelas 10-nya. Begitu ya. Kalau sekolahnya mungkin nggak sama, tapi kalau tingkatan kelasnya sama. Karenanya dia mengucapkan watashi mo desu, saya juga loh, begitu ya. So desu ka, dia agak kaget di sini karena so desu ka. Oh begitu, kurang lebih ya kita padankan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Watashi mo desu, saya juga loh, begitu. Oke, kita dengarkan sama-sama, terus kalian sambil ngucapkan ya bareng-bareng. Kite kudasai. あゆさん、学校はジャカルタ第7高校です。何年生ですか？10年生です。そうですか。私もです。 Oke, bisa ya? Sensei akan menjadi peran hijau, kamu menjadi peran oranye. Siap? Ichi, ni, sang. Ayu-san, gakkou wa nanensei desu ka? So desu ka. Watashi mo desu. Hai, sekali lagi karena misalkan saya tingkatan kelasnya nggak sama kamu ya. Hai, moichido ya. Kalian menjadi oranye, saya menjadi hijau. Ayu-san, gakkou wa nannensei desu ka? So desu ka. Oke, karena nggak sama, jadi saya cukup dengan so desu ka. Bisa ya? Ya, kalian latihan ya bersama teman ya, sama tetangga, bersama orang tua, adik ya. Bisa dibaca kalimat percakapannya, nanti ganti-gantian. Lanjut. Refleksi materi pembelajaran. Kapan kepada siapa ungkapan salam berikut ini digunakan? Nah, di sini ada ohayo, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, hajimemashite, titik-titik desu, dozo yoroshiku. Terus ada titik-titik koko no nensei desu ya, yang tadi ini kalimat terakhir. Oke. Untuk refleksi materi pembelajaran ini ada pertanyaannya. Pertanyaan refleksi 1. Jelaskan fungsi kalimat pada refleksi 1. Yang tadi nomor 1 sampai nomor 6 ya. Nah, ini 1 sampai 6. Bagaimana cara membuat kalimat pada refleksi 1? Nah, tadi ini nomor 5 dan nomor 6-nya ya. Ini diisi keterangan apa? Yang nomor 5, yang nomor 6 ini diisi keterangan apa? Yang ini diisi keterangan apa? Ya, jelas ya untuk pertanyaan refleksi 1 ini. Nah, ini nanti bisa kalian jawab. Untuk mengulang, mereview sejauh mana kalian paham pembelajaran bab 1 ini. Berikutnya, ini dibaca evides. Pernahkah melihat sesuatu yang tertulis dalam bahasa Jepang? Bagaimana kesanmu? Kita akan mempelajari cara menulis nama sendiri dalam huruf Jepang. Jadi huruf Jepang yang akan pertama kita pelajari adalah huruf katakana. Katakana itu digunakan untuk menuliskan nama orang, negara, kota, tempat, dan sebagainya di luar Jepang. Maksudnya di luar Jepang itu bukan bahasa asli orang Jepang, ya. Seperti Jakarta itu kan bukan bahasa asli orang Jepang. Orang Jepang nggak akan tahu Jakarta kalau dia belum pernah ke Indonesia, seperti itu ya. Atau dia belum pernah baca tentang Indonesia, dia nggak akan tahu tentang Jakarta. Nah, karenanya itu dibilang bahasa di luar Jepang dan bukan negara pengguna huruf kanji. Nah ya, kita tidak memakai kanji kan, karenanya kita adalah bukan negara pengguna huruf kanji. Nah, ini konsep huruf Jepang untuk katakana. Untuk katakana sendiri ada yang intinya ya, ada 46
46 huruf sampai N. Ya, ini tidak termasuk dihitung ya kalau dilihat dari tabel, tapi ini dimasukkan ke sini jadi lebih dari 46 ya, jadi 50. Nah, ini bunyi lain. Nah, cara menyebutkannya ini A, I, U, E, O. Ini huruf vokal. Huruf vokal 5 ya. A, I, U, E, O. Dan selebihnya huruf gabungan vokal konsonan. Bahasa Jepang itu karakteristiknya gabungan antara konsonan dan vokal. Contoh di sini yang konsonan K, S, T, N, H, M, Y, R, W, dan N. Ya, selain itu ada G, Z, D, B, P, J, F atau F, V, Sh gitu ya untuk yang bunyi begitu, sama kiak-kiak gitu ya. Misalkan konsonan vokal berarti ini K, Ki, Ku, Ke, Ko begitu ya. Yang ini konsonan vokal S, Sa, Si, Su, Se, So. Nah, untuk T, Ta, Ci, Se, Te, To. Dibunyinya bukan Ti tapi Ci. Ini bukan dibunyi Tu tapi Se. Se ya, kayak kalau untuk orang muslim sama dengan bunyi Sa seperti itu. Kita jadi Se, di Jepang menjadi Se. Nah, ini juga Shi ya, SHI bukan Si aja tapi Shi. Untuk konsonan N, Na, Ni, Nu, Ne, No. Untuk konsonan H, Ha, Hi, Fu bukan Hu, Fu, He, Ho. Untuk konsonan M, Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Untuk konsonan Y, Ya, Yu, Yo. Tidak ada Y, tidak ada Y. Terus kalau untuk bunyi Y dan bunyi Y itu cukup dengan kita pakai vokal I dengan vokal E. Itu sekilas sudah mirip dengan bunyi Y dan Y. Terus untuk konsonan R, Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Untuk konsonan W, Wa, Wi. Nah, ini kita pakai dengan konsonan Wu, itu sudah sedikit mirip dengan Wu. Vokal Wu, U sudah mirip dengan bunyi Wu. W dan Wo. Terakhir dengan N. Nah, bunyi ini bisa N, bisa Eng, bisa M. Tergantung huruf di depannya dia. Nah, ini bunyi berikutnya. Konsonan G. Untuk konsonan G, Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Untuk konsonan Z, Za, bukan Z tapi J ya bunyinya. Zu, Ze, Zo. Untuk konsonan D, Da, J lagi yang dipakai. Zu, De, Do bunyinya. Untuk konsonan B, Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Untuk konsonan P, Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Untuk konsonan J, Ja. Ya, ini J-nya kan sudah ada di sini ya. Ju, J dan Jo. Untuk konsonan F atau V, Va, Vi, Vu, Va, Vi, Fu, Fe, Fo, Fa, Fi, Fu, Fe, Fo. Untuk konsonan SH, Sha, Shi kan sudah ada di sini ya. Shu, Se, Sho. Untuk konsonan Kye, Kya, Ki sudah ada ya di sini. Q dan Ku sudah ada. Ke sudah ada dan Kyo. Jadi hanya dapat 3 Kya, Q dan Kyo. Nah, ini bunyi tidak hanya ini, selainnya ada bunyi untuk huruf-huruf di tabel ini adalah tambahan modern untuk set katakana tradisional karena khusus dibuat untuk menangani kata asing, bunyi asing. Katakana jenis ini tidak memiliki padanan hiragana. Nah, ini hanya ada di katakana ya, tidak ada di kata dan tidak ada di hiragana.
Ya, ini bunyi-bunyi variasi. Bunyi variasi ini ada va, vi, vu, ve, vo, via, viu, vio, yang biasanya yang punya nama Vina gitu ya. Terus ada si, sha, shu, sho, zi, zia, zu, zio, sa, si, ze, so, fa, fi, hu, fe, fo, via, viu, vio, wa, wi, we, wo, via, viu, yo, kwa, kui gitu ya, kwitansi kan ya, ini pakai kui. Ini untuk bunyi y, ini bunyi she, j, misalkan yang punya nama Jenny, Ceko gitu ya, titu, tia, tiu, tio, di, ini bunyi du, dia, diu, dio, rie. Ya, ini bunyi-bunyi tambahan ya, modifikasi untuk menangani kata asing ya. Contoh, jadi lafal dan cara penulisannya dapat dilihat ya di Marugoto Web. Nomor 1 misalkan ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. Nah, 6 huruf ini ya didapat huruf romajinya ada I, Indonesia gitu ya. Ini kalau di dalam bahasa Jepang dia terdapat 6 huruf, tapi kalau dalam bahasa Indonesia alfabet ya, ini alfabetnya lebih dari 6. Ya, ini ada huruf I, N, D, O, N, E, S, H, I, A, lebih dari 6 ya. Itu bedanya. Kalau di bahasa Jepang harus ada konsonan dan harus ada vokal. Nah, untuk Jakarta ada berapa huruf? Ruta. 4 huruf ya. Artinya Jakarta, dibaca Jakarta. Indonesia tadi dibaca jadi Indonesia. Shi-nya kan nggak ada, jadi shi. Nomor 3, Susi, Susanti. Ada berapa huruf nih? Su, shi, su, sa, ti. Ya, ini huruf T. Ada di sini tadi nih huruf T. Ya, ini huruf T. Ya. Untuk nama yang punya nama Susi Susanti, tulisan katakananya seperti ini. Susi Susanti. Sesuaikan semuanya. Cari bunyinya seperti ini ya. Dicari bunyi yang mirip di dalam tabel yang sesuai dengan nama kalian. Begitu. Jadi untuk penulisan nama ini memang yang lebih ditekankan adalah bunyinya. Jadi tidak melihat tulisannya. Kalau kalian mencari tulisan si misalkan, tidak ada di tabel yang hanya ditulis dengan SI, si adanya SHI. Jadi sesuaikan dengan bunyinya. Begitu ya. Walaupun dia di sini si, tapi di Jepang menjadi SHI. Nah, kayak Susanti ya. Ini seperti ejaan bahasa Indonesia lama ya, T gitu. Tapi dibacanya jadi T. Begitu kurang lebih. Nah, Jakarta. Nah, orang Jepang itu perlu vokal. Tapi kalau dari tulisan bahasa Indonesia ini tidak ada vokalnya kan, hanya konsonan berdiri sendiri. Nah, pas di Jepang kan, kata Jakarta dijepangkan, ini bahasa Indonesia yang dijepangkan, ditambah lagi vokal U, jadinya Jakarta. Begitu bunyinya. Rata-rata kebanyakan memang ditambah vokal U. Oke, mungkin ini akan kita dalami lagi ya teknik-tekniknya. Cuma untuk saat ini kalian cukup sesuaikan bunyinya. Oke, jadi kalian pastikan bunyi nama kalian itu bagaimana. Terus kalau sudah pastikan bunyinya, nama kalian seperti apa, cari hurufnya. Seperti itu. Oke, kakimasho. Pertanyaan 2. Tulislah nama panggilanmu, namamu dalam
bacaan lafal Jepang, tulis dalam katakana. Ya, tadi saya bilang lafal Jepang adalah seperti ini. Ya, jika dia konsonan yang tidak punya vokal berarti harus ditambahkan u. Dicari seperti ini ya, ru. Dan dicari bunyinya. Nah, ini dia ru ru ru. Ketemu ya, ru. Seperti itu. Nama panggilanmu, namamu dalam bacaan lafal Jepangnya, terus tulisan dalam katakananya. Bisa ya, sedikit-sedikit kalian coba menulis huruf katakana. Untuk cara penulisan katakananya nanti akan sesi berikutnya ya. Atau jika kalian sudah penasaran, silakan dicari di YouTube cara menulis katakana. Banyak sekali. Yomimasho, mari kita membaca. 1. Tuliskan namamu dan gambar seperti contoh berikut. Setelah itu gunting ya. Di sini lafal ininya. Yang di atas itulah lafal bacaan lafal Jepangnya. Yang ini bacaan lafal Jepangnya. Kalau yang ini tulisan dalam katakananya. Ya. Ini lafal bahasa Jepangnya, yang ini tulisan katakananya. Jadi bagi dua ya. Terus ini project di kelas ya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Nanti dikelompokkan, lalu satukan potongan kartu nama tadi dan bergiliran membaca kartu dan bukan nama sendiri. Terus sambil mengkonfirmasi kartu siapa itu gitu ya. Setelah semua lancar bisa membaca, terus anggota kelompok memperhatikan ada tidak huruf yang sama yang dipakai dalam namamu dan nama temanmu. Sebutkan hurufnya. Terus buat kelompok dengan anggota yang berbeda. Artinya kalian bergabung dengan kelompok lain. Nah, yang terakhir, dozo yoroshiku. Orang Jepang dewasa saat bertemu pertama kali dengan seseorang akan memperkenalkan diri dengan menyerahkan kartu nama. Mari kita juga membuat kartu nama dalam huruf katakana dan memberikannya kepada teman. Ini budaya orang Jepang ya. Orang Jepang itu sudah prepare sekali. Dia sudah punya kartu nama. Kenapa? Untuk memudahkan kerabat yang baru dia kenal, teman yang baru dia kenal. Kalau biasanya memang kita kalau hanya menyebutkan nama kadang lupa ya, besokannya atau baru banget sedetik 2 detik dia sebutkan namanya kita lupa gitu. Nah, untuk itu orang Jepang itu sangat sudah ke depan memikirkannya, memudahkan orang lain juga, makanya dia budayanya membuat kartu nama. Kartu namanya tidak perlu yang harus bagus ya, tapi biasanya mereka yang instansi ada label logo perusahaannya begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mengikuti hal positif dari orang Jepang, yaitu membuat kartu nama sendiri. Nggak usah yang susah-susah, jadi cukup saja kalian mengukirnya dengan gambar yang unik, yang menarik, dan tulis dalam huruf katakananya, dan ini bahasa Indonesianya. Kurang lebih seperti ini ya. Sayang sekali, harusnya bisa kita lakukan ya, tapi nggak apa-apa. Nanti ketika kita ketemu di kelas, kita akan membuat gambar ini, kartu nama ini. Nah, contoh percakapannya. Nah, ini yang biasa diucapkan oleh orang Jepang ya saat menyerahkan, pada saat sesi menyerahkan, saling menyerahkan kartu nama. Kita dengarkan yuk. Kite kudasai. はじめまして、アグンです。ジャカルタ第7高校の10年生です。どうぞよろしくお願いします。もう一度。はじめまして、アグンです。ジャカルタ第7高校の10年生です。どうぞよろしくお願いします。 Ya, yuk kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Hajime masho. Hajime mashite, Agung desu.
Jakarta Dainana Koko no Junensei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, apa bedanya dalam konteks ini ya? Bedanya hanya ditambah dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini sopan sekali. Ketika seseorang berkenalan terus mulai bekerja sama, misalkan saat mulai menjadi teman di dalam satu kelas atau di dalam satu kantor, mereka akan menyebutkan diakhiri dengan onegai shimasu. Jadi mohon bantuannya gitu. Senang berkenalan dengan Anda dan mohon bantuannya ya, begitu. Bisa dipahami untuk sesi ini ya. Oke, ini adalah kalimat yang sering diucapkan orang Jepang saat saling bertukar kartu nama. Jadi informasinya, karena ini konteksnya di kelas, sekolah, jadi hanya cukup nama dan nama sekolah dan tingkatan kelas. Nah, jika itu konteksnya di dalam lingkungan karyawan kantor, maka menyebutkan kantornya gitu, divisinya, seperti itu ya. Lanjut. Bungka ini budaya. Unsur budaya seringkali dimasukkan dalam penamaan seseorang. Bagaimana dengan namamu? Bagaimana strukturnya? Berasal dari bahasa apa? Bagaimana dengan budaya Jepang dan negara lain dalam hal penamaan? Iya, kalau nama orang Jepang tuh sering diikuti dengan myoji, nama keluarga ya. Bagaimana dengan orang Indonesia? Ada ya, kita juga punya budaya karakteristik nama yang disisipkan dengan nama keluarganya. Oke, berikutnya ini ada di lembar kerja 4. Lembar kerja 4 ada di halaman 19 ya. Ya, jadi tuliskan nama lengkapmu dalam bahasa Indonesia. Bagi yang namanya lebih dari 2 kata, tuliskan struktur dan fungsi setiap kata. Bagian mana yang merupakan nama panggilanmu. Jadi kalau di Jepang itu untuk nama keluarga ada di belakang ya. Begitu. Terus bentuk kelompok, tuliskan nama temanmu dan struktur nama dan panggilannya dan nama panggilannya. Diskusikan dengan teman kelompok. Nah, ini bisa dilakukan di dalam kelas ya, atau bisa kalian lakukan juga dengan teman-teman kalian yang dekat-dekat dengan rumah ya. Oke, siap ya. Kesimpulan, apa yang telah kita pelajari pada bab ini? Saat kita belajar bab ini, apa saja yang kita pikirkan? Mari melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita. Ya, ini tadi rangkuman dari materi pembelajaran 1 ya. Fungsinya apa? Yang tadi dalam pertanyaan 1, apa fungsi? Ketiga, salam sehari-hari yang diucapkan oleh orang Jepang. Terus bagaimana memperkenalkan diri ya. Terus bagaimana penulisan nama negara, kota, nama orang dengan memakai huruf katakana. Bagaimana penggunaan ini yang baru ya, onegai shimasu. Oke. Sekian dari saya untuk bab 1. Selesai sudah bab 1-nya. Ya, semoga video pembelajaran materi bab 1 ini yang terdapat di dalam buku kira-kira Nihongo kira-kira 1 kelas 10 ini bisa kalian pahami, bisa bermanfaat. Bisa kalian ulang-ulang lagi videonya ya. Mohon maaf jika suara saya terlalu cepat, nadanya ya, temponya terlalu cepat, yaitu nanti tolong dikritisi ya ke saya ya. Silahkan di komen, like, subscribe video pertama saya ini ya. Komen-komen kalian tuh sangat saya butuhkan, sangat saya antisipasi ya untuk perbaikan video pembelajaran saya berikutnya. Hai, kokomade warimashita minasan, cukup sampai di sini. Jodes. Sampai jumpa dengan video pembelajaran berikutnya.
Hai minasang, matai masyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.